Nah, ini yang pertama ada pengertian integral tak tentu ya, atau indefinite integral. Dalam awal itu ada pengertian antiderivatif. Jadi kalau kita punya fungsi f yang terdefinisi pada suatu selang i, maka fungsi f besar disebut antiderivatif dari f kecil selang i itu jika f itu dapat diturunkan atau differentiable ya, on i pada i dan diperoleh f aksen x, f besar ini ya, sama dengan f kecil x untuk setiap x di i. Jadi kita mengenal namanya antiderivatif. Sehingga ini saya sekilas saja. Nanti kalau lebih baik kurang jelas tanya ya. Jadi antiderivatif dari suatu fungsi itu ya tak hingga banyak ya. Saya tidak perlu mendetailkan secara banyak contoh, tapi nanti andaikan kurang jelas bisa tanya. Nah, jadi antiderivatif dari suatu fungsi tak hingga banyak. Dan yang kedua, definisinya, jika f besar adalah suatu sembarang antiderivatif dari suatu fungsi f kecil, maka bentuk umum dari antiderivatif dari f kecil itu dinamakan integral tak tentu dan dinotasikan dengan seperti ini. Integral fx dx sama dengan f besar x plus c, di mana c itu adalah sebarang konstanta. Ini beberapa sifat integral tak tentu. Saya tidak perlu menyebut satu persatu ya. Nanti ini karena ini sifat satu adalah linear, yang kedua itu konstanta bisa keluar ya. Sebenarnya ini dari nomor satu ya. Terus ini juga linear terhadap penjumlahan, pengurangan, tetapi tidak berlaku ya, tidak berlaku integral perkalian fungsi sama dengan tidak sama dengan perkalian integral masing-masing. Demikian pula yang pembagian. Nih. Terus ini menentukan integral tak tentu itu ini adalah rumus atau formula yang paling familiar sejak dulu di SMA ya. Bahwa ini hanya berlaku untuk n-nya tidak sama dengan negatif 1 ya. Bagaimana kalau n-nya sama dengan negatif 1? Itu karena kita sudah belajar ya, Anda mengenal yaitu integral 1 per x dx ya, sama dengan ln x plus c kan gitu ya. Nah itu makanya di sini n-nya tidak sama dengan 1 ya. Nah, ini beberapa rumus integral fungsi trigonometri. Ini juga relatif masih tidak ada masalah karena ini cukup berapa ini ya. Mudah-mudahan ini cukup ya waktunya. Nah, tapi mahasiswa boleh interupsi kalau itu ada sesuatu yang kurang pas, kurang jelas ya. Ini juga ada beberapa sifat integral tak tentu yang di tabel ini diperolehnya atau membuktikannya melalui turunan. Jadi contoh satu misalkan integral dx per akar 1 minus x kuadrat sama dengan arcsinus x plus c. Bagaimana membuktikannya? Maka caranya adalah menurunkan sisi kanan. Kalau sisi kanan diturunkan sama dengan fungsi yang sebelah kiri, yaitu fungsinya kan berarti 1 per akar 1 min x kuadrat, maka ini terbukti. Demikian pula yang lainnya, itu banyak ya, sampai dengan ini. Ini kalau yang kuliah saya pernah saya tugaskan, coba buktikan. Ya, banyak ya. Berikutnya ada teorema integral tak tentu. Salah satunya yang pertama adalah teorema substitusi. Jadi kalau kita punya suatu fungsi y sama dengan gx yang merupakan fungsi yang dapat diturunkan pada domainnya dan ternyata bahwa range dari g itu subset dari i, mana i adalah suatu interval, maka jika i sama dengan fx didefinisikan pada interval i, demikian f aksen x sama dengan fx, maka kita dapatkan integral, ini latihan ya, f dalam kurung gx
F dalam kurung GX dikalikan dengan G aksen dx itu sama dengan F besar GX plus C. Ini namanya integral teorema substitusi. Dan yang kedua, ini juga teorema yang sangat familiar di SMA, yang namanya integral parsial. Kita lewat aja ya. Nanti bagaimana kalau nanti Anda menemui suatu soal ya. Nah, sekarang masuk pada integral tertentu atau definite integral. Diawali dari adanya notasi sigma ya. Di sini kalau kita menuliskan 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya 100 itu kan dapat ditulis sebagai ini yang siku ini adalah titik 3 ya. Sampai dengan sigma I-nya 1 sampai 100. Teoremanya sigma C untuk I1 sampai N sama dengan N kalikan C. Sigma C AI, I-nya indeks ya, I-nya 1 sampai N sama dengan C dikalikan dengan sigma AI, I-nya 1 sampai N. Demikian pula yang nomor 3, sifat linier dari sigma, notasi sigma. Induksi matematik juga dibutuhkan dalam bahasan integral, khususnya pada integral tentu ya. Induksi matematik adalah suatu pernyataan yang berlaku untuk setiap bilangan asli N. Bagaimana membuktikannya atau pola pembuktian dengan induksi matematik? Yang pertama, tunjukkan kalau pernyataannya namanya Pn, maka tunjukkan bahwa P1 benar. Yang kedua, jika PK plus 1 benar, maka kita sudah membuktikan bahwa pernyataan itu benar manakala PK asumsikan benar. Jadi artinya langkahnya adalah tunjukkan P1 benar. Dan yang kedua, anggaplah PK itu benar. Tugas kita adalah membuktikan bahwa PK plus 1 benar. Kalau tugas kita selesai atau terbukti bahwa PK plus 1 benar, maka Pn itu benar untuk setiap N bilangan asli. Ini contohnya ini ya, contohnya ini dibuktikan bahwa jumlah deret dari 1 sampai N adalah N kalikan N plus 1 per 2. Terus yang kedua ini N 2 pangkat N lebih dari sama dengan 2N untuk setiap bilangan asli N. Jadi semuanya terkait dengan bilangan asli N. Nih. Nah, sekarang ini juga ada beberapa yang dipakai pada saat ada soal katakanlah menggunakan definisi dari integral tertentu. Nah, berikutnya kita mengenal ada yang namanya jumlah Riemann ya. Jumlah Riemann atau Riemann sum. Jadi, kalau kita punya interval tutup AB, partisi notasinya ini pakai Pn ya, P indeks N. Partisi Pn untuk interval tutup AB adalah sebuah himpunan yang memuat N plus 1 bilangan. Ya, bilangan, yaitu X0, X1 sampai Xn. Tetapi harus ditegaskan bahwa X0-nya adalah A. Karena ini interval tutupnya adalah AB. Dan Xn-nya sama dengan B. Syaratnya adalah ini monoton naik ya. Jadi X0, X1 itu naik. Tidak boleh ada tanda sama dengannya. Ini pengertian partisi versi kalkulus menggunakan himpunan ya. Bagi yang sudah kuliah juga dengan PSA 1, maka akan mengenal juga yang namanya partisi. Jadi kalau nanti misalkan ini setelah ini kok ada yang bertanya, Pak, saya baca pengertian partisi seperti ini, maksudnya bagaimana? Silakan nanti ditanyakan ya. Nanti kita bisa bahas
Apa yang dimaksud dengan pengertian itu, apakah menyalahi ya. Nah, berikutnya contohnya ini. Ini P6. P6 berarti anggotanya ada 7 ya. P6 ini himpunan 1 ini merupakan partisi pada selang tutup 1, 3. Kenapa? Karena bisa dijejerkan seperti ini. Ya. Nah, coba Anda lihat di sini. Jadi dengan dipasangnya titik-titik yang ada di himpunan P6 ini, maka kita akan bisa mendapatkan ini selang subselang gitu ya. Subselang pertama, kedua, ketiga sampai ke 6. Ya, jadi ini. Nah, kalau Anda lihat sebenarnya ada juga ya pendefinisian partisi dengan menggunakan namanya koleksi subset. Ya, koleksi subset. Ya, kita tinggalkan pada partisi, masuk pada pengertian atau definisi Riemann sum. Jadi kalau kita punya fungsi f kecil dari himpunan tutup, selang tutup AB, R itu himpunan semua bilangan real, itu adalah suatu fungsi, dan PN adalah suatu partisi pada selang tutup AB, dan TI itu adalah sebarang titik pada subselang XI min 1, XI, maka besaran sigma FTI dikalikan dengan delta EX untuk I-nya itu 1 sampai N dinamakan jumlah Riemann. Jumlah Riemann. Jumlah Riemann dari untuk fungsi f pada interval tutup AB. Yang dimaksud dengan delta EX itu adalah panjang subselang ke I. Delta IX berarti panjang subselang ke I. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini saya ambil dari yang ada di materi. Jadi kita punya fungsinya adalah ini, selang tutupnya adalah 0,5, partisinya adalah seperti ini, diambil titiknya adalah T1 sampai T5 adalah seperti ini, maka jumlahan ini dinamakan ya jumlah Riemann ya, jumlah Riemann R5 untuk F pada selang tutup 0,5. Ya. Sekarang definisi 3. Berikan fungsi f dari interval tutup AB ke R jika, ini perhatikan, saya sering menanyakan apa yang dimaksud dengan fungsi f itu terintegral atau dapat diintegralkan pada selang tutup AB. Ya ini mestinya. Anda perhatikan pengertian ini. Perhatikan ya. Jika limit ini yang tertulis sigma ini kan tadi ya, Riemann sum kan ya. Jika limit Riemann sum ini untuk P-nya menuju 0 ada, maka dikatakan bahwa fungsi f ini terintegral Riemann pada selang tutup AB. Artinya bahwa limit jumlah Riemann ini belum tentu ada. Karena ingat, kalau limit dikatakan ada, manakala limit kiri sama dengan limit kanan. Sehingga pada definisi ini mengatakan jika limitnya ada, maka fungsi f dikatakan terintegral Riemann. Di sini ada notasi yang barangkali baru ya. Itu ada P di antara dua garis tegak ini ya. P itu dibaca norm ya. Norm. Di mana P itu partisi. Kalau partisi tadi kan berarti kan ada banyak bilangan di himpunan itu. Terus nanti kan terbentuk subselang-subselang ya. Nah, subselang-subselang itu kan berarti ada n buah subselang. Nah, norm itu adalah panjang subselang terbesar. Berarti
kalau kita punya ada subselangnya ada 6, maka cari yang terbesar itu mana. Nah, pada definisi ini mengatakan normnya menuju 0. Berarti kalau panjang subselang terbesar aja menuju 0, apalagi yang di bawahnya. Sehingga makanya partisinya itu begitu lembut. Ya. Nah, ini beberapa catatan dari integral. Ini tadi gini ya. Notasi ini disebut integral Riemann ya. Integral Riemann dari fungsi f pada A ke B. Jadi ini integral tertentu ya, atau integral of definite integral. Yang pertama ini, formal definition of definite integral is given by epsilon delta. Ya, apa? Karena kan juga terkait limit. Kalau limit kan mesti kaitannya dengan epsilon delta. Kan? Berikutnya, dalam hal selang tutup AB itu dibagi menjadi n subselang yang panjang, maka norm P menuju 0 atau mendekati 0 itu ekuivalen dengan banyaknya subselang itu menuju tak hingga. N-nya menuju tak hingga. Dan yang ketiga, dalam hal bentuk seperti ini, F dinamakan integran, sedangkan A dinamakan batas bawah, B-nya batas atas. Terus fungsi F, jika F-nya itu kontinu, dan F-nya itu bernilai non-negatif untuk semua titik di selang tutup AB, maka integral Fx dx dari A sampai B, membacanya perhatikan, membacanya integral Fx dx x dari A sampai B, jangan sampai membaca integral AB Fx dx, karena ini yang dibaca fungsinya dulu ya. Apalagi ini kalau Anda dari pendidikan matematik, kan besok juga menyampaikannya kepada siswanya. Ini integral Fx dx dari A sampai B menyatakan daerah yang dibatasi oleh fungsi F garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, dan sumbu X. Definite integral atau integral tertentu itu merupakan sebuah bilangan real. Jadi bisa positif, bisa negatif, atau 0. Contoh ini penggunaannya. Hitunglah ini. Ini maksudnya menghitung ini berdasarkan definisi ya. Bukan hitung biasa. Integral X kuadrat dx dari 0 sampai 1. Cepat. Tapi itu versi SMA. Ya. Sekarang sebagai mahasiswa matematik harus bisa membuktikan bahwa ini kalau menggunakan definisi ya juga ketemunya adalah sama ya. Nih, ada nanti ya. Beberapa teorema terkait dengan definite integral adalah yang pertama, teorema jika FA itu ada, maka integral Fx dx dari A sampai A sama dengan 0. Yang kedua, bisa ditukar ya, batasnya menjadi batas bawah menjadi atas, atas jadi bawah, tapi tandanya ada depannya negatif. Terus jika F kontinu pada selang tutup AB, maka F terintegral Riemann. Ingat dulu pada kalkulus 1 ada ya, jika F dapat diturunkan atau jika F differentiable, maka F continue. Tapi kalau yang di sini, jika F-nya continue, maka F-nya integrable. Ini integral nomor 5, teorema 5 juga mudah ya. Anda bisa buktikan ini dengan menggunakan definisi. Juga sama, nomor 6, nomor 7, linearitas dari integral tertentu, seperti pada integral tak tentu. Ini juga bisa ya. Kalau ada titik C sembarang, maka bisa dijabarkan. C-nya sembarang ya. C-nya bisa di sebelah kanan, bisa di sebelah kiri.
Eh, bisa di tengahnya gitu ya. Teorema 9 ini jika F-nya bernilai non negatif, artinya 0 boleh, maka integralnya juga bernilai non negatif. Meskipun tadi disampaikan bahwa integral tertentu itu hasilnya berupa bilangan real ya, bisa positif, negatif, atau non. Nomor 10 itu terkait dengan luas daerah. Nomor 11 itu kalau kita punya fungsi yang apa namanya, fungsi nilainya itu, jadi kalau digambarkan itu fungsinya f itu selalu di bawah dari fungsi g ya, maka integral tertentunya juga bernilai seperti ini. Terus ini jika f itu kontinu pada selang tutup AB dan m-nya itu m kecil m besar itu, kalau kontinu akan punya batas ya, punya apa namanya, batas atas batas bawah ya, batas bawah batas atas, maka integralnya juga akan bernilai di antara ya m kecil dikalikan b min a dan m besar dikalikan b min a. Ini beberapa teorema yang ada. Ini ada juga yang namanya mean value ya, kalau di bahasa nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Definisinya adalah nilai rata-rata fungsi f pada interval itu didefinisikan seperti ini. Tapi syaratnya f-nya, ingat dalam membaca itu harus lengkap. Syaratnya f-nya harus fungsi yang kontinu. Terus kalau teoremanya terkait dengan mean value adalah seperti ini ya. Jika f kontinu pada selang tutup AB, maka ada C di selang tutup AB sehingga FC sama dengan 1/BA min A kalikan dengan integral f dx dari A sampai B. Nah, ini dua teorema ini yang penting. Teorema fundamental yang pertama, perhatikan ini bentuk dari Gx. Kita punya fungsi f kecil kontinu pada selang tutup AB dan fungsi Gx itu didefinisikan sebagai integral Gx sama dengan integral ft dt dari A sampai X. Jadi X itu berada di selang tutup AB. Menurut teorema ini, Gx juga kontinu pada selang tutup AB dan dapat diturunkan pada selang buka AB sedemikian hingga G akses X sama dengan Fx. Ya. Berikutnya, integral teorema yang kedua. Ini adalah teorema yang sering dan sudah kita gunakan di SMA. Ya, teorema ini sudah biasa kan? Ini biasa menggunakan integral seperti ini. Jadi f-nya itu suatu antiderivatif f besarnya. Nah, itu integral tertentu. Setelah itu ada yang namanya aplikasi ya. Aplikasi dari integral tertentu antara yang saya sebut ada luas daerah, volume, panjang busur atau panjang apa namanya. Kalau kita punya fungsi kan ada dari titik ke titik sini, maka berapa panjangnya? Kalau lurus gampang, tapi kalau fungsinya itu fungsi lengkung, bagaimana menghitungnya? Kita bisa menggunakan integral tertentu. Terus yang keempat ada luas permukaan, ada center of mass ya, pusat massa dan centroid. Nah, ini ada apa namanya, apa ini, fungsi transendental ya. Jadi ada logaritma dan eksponensial. Jadi fungsi logaritma ini saya hanya menuliskan yang terkait dengan definisi, nanti di bahan apa namanya materi kan ada bagaimana turunannya, bagaimana integralnya, itu ada ln. Ini yang logaritma,
Ini ada keterangan kalau n logaritma kalau bilangan pokoknya adalah e dinamakan logaritma naturalis. Natural logaritm ya. Ya, ini e. Logaritma x dengan bilangan pokok e. Kalau kan yang umum ya. E. Ini ada beberapa sifat yang terkait dengan dua fungsi itu. Meskipun nanti sebenarnya ada yang namanya fungsi hiperbolik ya. Fungsi hiperbolik yang menggunakan katakanlah sinus hiperbolik x sama dengan apa, itu ada, itu e pangkat x plus e pangkat negatif x per 2 itu ada, turunannya juga mengikuti, termasuk integralnya ya. Ya, ini ada beberapa metode atau cara atau strategi untuk integral beberapa bentuk fungsi ya, antara lain yang memuat seperti ini. Ya, integral fungsi yang berbentuk akar pangkat n dari px. Substitusinya adalah px sama dengan u pangkat n. Contohnya ini. Selesaikan ini. Maka kita ambil x plus 1 sebagai u pangkat 2. Ya. Karena di sini kan akar pangkat 2 ya. Bisa diselesaikan. X-nya adalah seperti itu, maka selanjutnya dibawa ke bentuk 2 per U plus 1 kalikan U min 1 sama dengan A plus 1 kalikan U AB per U min 1. Ya. Diperoleh A dan B sama dengan 1, ini melalui SPL ya. Kita peroleh. Kembalikan lagi ke bentuknya, maka diperoleh jadi sederhana ya. Jadi ternyata integralnya menjadi integral D U min 1 per U min 1 dikurangi integral D plus 1 U plus 1 per U plus 1. Ini kan kembali tadi di awal saya menyebut bagaimana integral 1 per X dx. Artinya integral X pangkat N dx untuk N-nya min 1. Dan jadi 1. ln ya. Demikian pula yang kedua, integral bentuk fungsi seperti ini. Substitusinya adalah X sama dengan secant V. Boleh ya. Ini ada penjelasannya. Kalau yang sudah membaca di contoh-contoh soal, ada yang ingin tanyakan, nanti bisa share ya. Nah, yang terakhir kalau salah ini adalah fungsi pecah atau rasional. Ini kalau Anda baca dibawa ke bentuk seperti ini, fungsi rasional. Rasional itu artinya pangkat pembilangnya kurang dari pangkat penyebutnya. Nah, ini bentuk-bentuknya pecahan seperti ini. Ya, kalau ini contoh yang kiri adalah ini pecahannya adalah 1 per ini, maka diubah menjadi seperti A per X min 1 tambah B per X per 2. Kenapa? Ini faktornya ini 2 ini. Coba perhatikan yang kedua. Menjadi A per X min 1 ditambah dengan B per X min 1 pangkat 2. Kenapa? Di sini ada 2 sebenarnya. Kan ya? Ada 2. Makanya yang pertama ini, yang kedua adalah ini. Kenapa ini kok ini A, ini B juga? Ya karena bawahnya adalah penyebutnya ini, faktornya adalah berpangkat 1. Jadi yang atas pangkatnya 0. Dengan kata lain tanpa ada X. Ya sama dengan untuk yang bentuk-bentuk lainnya. Nah contohnya ini integral. Integral X min 1 dx per X pangkat 3 min X kuadrat min 2X. Ini bawahnya dibawa ke faktorisasi dulu ya. Faktornya apa saja? Kalau diselesaikan menjadi seperti ini, sehingga dibawa ke bentuk ini. Ya, karena faktornya ada 3 ini, linear semua, 1, 2, 3. Maka seperti ini. Diperoleh dengan SPL 3 variabel ya, A, B, C. Diperoleh A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini. Kembalikan lagi, jadi mudah ya. Demikian pula yang kedua. Ya. Ya. Saya kira ini pengantar saja, mungkin lebih
fokus kalau mungkin ada yang ingin di-share, ditanyakan ya. Saya kembalikan sementara kepada MC-nya ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Baik, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan nama _izin bertanya _pertanyaan atau bisa langsung mengaktifkan mic-nya. Saya persilakan. Silakan. Kalau tidak ada berarti semuanya sudah siap puas gitu ya. Siap puas mata kuliah kalkulus integral. Ya begitu ya, kan ini kuliah daring ini sekaligus sebagai sambil saya mau tanya ya. Kuliah daring itu salah satu keluarnya bagi dosen adalah mahasiswa itu relatif tidak aktif. Jadi tidak aktif bertanya, tidak kadang malah nggak muncul. Silakan kalau ada yang mau tanya. Izin bertanya Pak, ini sudah ada yang bertanya Pak. Ya silakan, sampaikan bagaimana pertanyaannya. Ini ada share atau jalesan? Saya bacakan ya Pak. Ya silakan. Ini ada pertanyaan dari Bagus Surya Maulana. Pertanyaannya, apakah kita bisa menerapkan integral dengan metode parsial ke metode substitusi dan sebaliknya? Begitu Pak, terima kasih. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Parsial itu yang mana ya? Kita lihat ya parsial. Parsial. Bagian awal ya. Saya cek ini yang di awal. Bagian awal mana? Nah, ini ya. Coba lihat ini bentuk integral parsial seperti ini. Integral U dV sama dengan UV min integral V du. Ya. Berikutnya, tadi pertanyaannya apakah bisa menggunakan keduanya atau bagaimana? Coba, saya malah belum nyambung dengan pertanyaannya. Ini ada substitusi, ada parsial. Pertanyaannya itu, apakah kita bisa menerapkan integral dengan metode parsial ke metode substitusi dan sebaliknya? Dari parsial ke substitusi gitu, Pak. Ke substitusi atau menggunakan keduanya? Atau sebaliknya gitu. Ya, jadi begini. Kalau menggunakan integral substitusi, ya gunakan substitusi. Sampai ketemu apa? Mestinya dengan menggunakan metode yang dipilih, maka masalah yang diselesaikan menjadi lebih sederhana, lebih mudah. Nah, barangkali mungkin yang dimaksud adalah, misalkan kita menggunakan metode substitusi, pada akhirnya kita menemui kendala untuk sampai selesai. Dan setelah dilihat, sepertinya kita menggunakan parsial. Boleh saja dilanjutkan dengan parsial gitu loh. Itu artinya berarti bukan memasukkan integral parsial pada substitusi, tetapi kita mengkombinasikan dalam menyelesaikan masalah integral itu dengan menggunakan substitusi dan juga parsial. Saya kira mungkin begitu ya jawabannya ya. Kecuali kalau ada begini, ini kecuali kalau ada katakanlah mahasiswa sudah menyelesaikan seperti ini, disorot, ini apakah boleh, apakah ini kan sudah kasus ya, itulah malah lebih operasional bahwa oh itu ada kekeliruan misalkan ya, oh, itu masih bisa karena memang sesuai dengan
teorema atau sifat yang dipakai. Jawaban saya seperti itu pada tadi yang bertanya bagus ya. Silakan kalau ada yang mungkin belum nyambung ya. Jadi Anda bisa cek ya. Pada saat menggunakan metode integral parsial, ini saya lihatkan ini. Kalau yang sudah mahir ya menggunakan, sebenarnya cepat. Jadi contoh ini pada bentuk ini integral UdV. Ini kan mestinya kita menyatakan mana U-nya, mana dV-nya, gitu ya. Tapi kalau sudah terbiasa, maka bentuk integral yang kita cari itu langsung dimasukkan ke dalam bentuk sebelah kanan, terus langsung gunakan parsial. Itu kalau yang sudah terbiasa ya, sehingga sebutannya bahwa dalam penggunaan integral parsial, manakala soalnya tingkatnya kesulitan di situ katakanlah ada pangkat 2 ya. Setelah menggunakan parsial, loh kok malah muncul pangkatnya menjadi 3. Ini berarti tidak mengarah pada penyelesaian ya. Artinya ini jelas kita keliru pemisalannya. Ya, karena pemisalannya, ya itu kan ada pemisalannya U-nya yang mana, dV-nya yang mana. Berarti pemisalannya keliru. Anda bisa memberikan atau bisa menemui seperti itu soal diselesaikan ternyata loh, pangkatnya malah menjadi meningkat misalkan, atau semakin kompleks berarti pengambilan U dV-nya itu keliru. Ya, itu jawaban saya untuk bagus melalui dari Mbak Ana ya, moderatornya. Silakan kalau masih ada yang perlu disampaikan. Jadi saya lebih senang lagi kalau mungkin ada yang ternyata share screen bahwa ini seperti ini bagaimana ya, ada mana yang keliru misalkan, itu lebih baik lagi. Silakan kalau ada pertanyaan lain, saya kembalikan pada moderator atau MC-nya ya. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi, saya beri kesempatan. Izin bertanya, Pak. Ya, dari Francisca ya. Silakan melalui moderator itu. Ya, silakan. Ini saya sebelumnya mau share screen soalnya, Pak. Silakan moderator yang mandu. Ya. Saya tutup berarti ya. Saya tutup ya. Iya, Pak. Ya, oke. Silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya. Izinnya ke moderator, ke MC. Oh iya. Apa sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Ya, baik. Ini sebelumnya saya ingin bertanya, tetapi tadi belum dijelaskan oleh Bapak gitu. Ya, tapi saya masih bingung di bagian agak besar ini. Lagi bisa dibesarkan lagi. Ya. Ada ya sedikit lagi ya, baik. Terus ya, oke, baik. Ya. Mengenai teorema 4.12. Ya, baik. Gimana? Pangkat R sama dengan limit X mendekati theta hingga 1 plus R per X pangkat X. Kemudian buktinya begini. Nah, terus di sini kan intinya perubahan-perubahan ini tidak mengubah dari soal awal ya, Pak. Jadi dari awal kayak gini terus diubah, tapi ini nih sama aja kayak yang awalnya gitu. Kemudian hasilnya pangkat R. Nah, kemudian saya coba ngerjain yang tantangan nomor 3B yang ini. Hitunglah nilai limit X mendekati theta hingga 1 ditambah 3 per X. Boleh saya interupsi sedikit ya? Iya, saya Pak. interupsi ya, agar karena kan ini Francisca prodi pendidikan juga. Matematika murni, Pak. Oh, matematika murni ya. Ya, baik begini. Jadi meskipun matematika murni ya, jadi tolong nanti membacanya bukan limit X menuju theta hingga. Tapi yang benar limit 1 plus 3 per X kuadrat pangkat X untuk X menuju theta hingga. Ya, ini sekaligus saya tambahkan, nah, tadi sebenarnya bagian akhir itu saya sudah menuliskan
pertanyaan yang dilontarkan ternyata dari sini ya, bahwa itu saya menulis itu ya, nanti bisa saya tunjukkan. Saya tidak menyelesaikan, tapi petunjuknya gunakan definisi E, ya, bahwa E itu adalah limit dalam kurung 1 plus 1 per X pangkat X untuk X menuju tak hingga. Itu sama dengan E. E itu yang kita kenal sebagai bilangan bilangan pokok ya dari logaritma naturalis. Nah, ini ternyata ada di sini ya, gitu. Jadi silakan dicoba dengan menggunakan tadi ya. Teorema 22 menyatakan tadi ya, coba dilihat teorema 412 bahwa limit, membacanya limit 1 plus R per X pangkat pangkat X ya, pangkat X untuk X-nya menuju tak hingga sama dengan E pangkat R. Artinya Anda cek di definisi bahwa limit 1 plus 1 per X pangkat X untuk X-nya menuju tak hingga itu sama dengan E. Di situ sepertinya sudah digunakan bukti ini. Kalau buktinya nggak ada masalah ya, sudah bisa dipahami ini ya. Iya, Pak. Bisa, baik. Sekarang Mbak Francisca mencoba menyelesaikan soal tadi. Seperti apa yang diselesaikan? Kalau ada masalah, bisa kita bahas bersama. Iya. Yang nomor 3B ini saya coba kerjain, itu Ya. ternyata begini Pak, apa ada yang salah? Soalnya kan ini soalnya pecahan penyebutnya itu X kuadrat gitu. Nah, Ya. sehingga karena penyebutnya X kuadrat, jadi di pangkat akhir di sini 3 per X, jadi masih mengandung nilai X, sedangkan yang tadi contoh itu penyebutnya kan X pangkat 1. Nah, jadi udah tidak terdapat X lagi di pangkat terluarnya gitu. Jadi gimana ya Pak untuk penyelesaiannya? Ya, baik. Jadi ini arahnya adalah menggunakan definisi E ya, bilangan pokok logaritma naturalis yang didefinisikan sebagai limit 1 plus 1 per X pangkat X untuk X menuju tak hingga sama dengan E. Nah, coba nanti dipikirkan lagi bagaimana kalau yang di dalam kurung itu diarahkan menjadi faktor ya, faktor. Jadi kalau 3 bawahnya X kan sudah selesai ya, ketemunya kan E pangkat apa? E pangkat kok nggak nyambung? Iya Pak, kenapa? Tadi kan ada teoremanya ya, teorema 412 E pangkat R Pak. E pangkat R. Sehingga kalau ini pangkatnya kalau penyebutnya itu tidak pakai kuadrat kan ketemunya adalah E pangkat R. Wah. Kok pangkat R? Dalam soal ini. Oh, iya. Ini Limit jadi 1 R per X berarti. Pangkat berapa? Coba buka lagi. Buka lagi di nah, teorema coba perhatikan. Jadi selain memahami bukti, juga memahami teoremanya. Coba perhatikan. Ini loh. Bacanya dari kanan, yang kanan. Limit 1 plus R per X pangkat X untuk X menuju tak hingga sama dengan E pangkat
R gitu. Sehingga kalau tadi di soal 3B apa berapa tadi? Itu kan yang menjadi masalah X-nya kan kuadrat ya. Iya, Pak. Coba dibuka. Penyebutnya. Ya, coba. Nah, itu. Nah, itu kan X kuadrat kan? Nah, kalau bukan X kuadrat kan selesai nih, ketemu dengan menggunakan teorema, yaitu ketemunya E pangkat 3 ya. Tetapi karena ini adalah X kuadrat, silahkan nanti dicoba lagi. Bagaimana langkah pertama kalau yang di dalam kurung bisa difaktorkan. Ya. Nanti menggunakan limit perkalian misalkan. Dicoba nanti. Nah, ini kan terkait dengan teorema tadi ya. Nah, nomor A gampang ya, bisa. Nomor B sama termasuk yang C. Masuk yang C. Yang C coba. Ya, coba yang C. Iya. Coba gini. Ini saya berikan hint-nya ya, hint. Coba. Kalau ada A kalikan B pangkat N, itu sama dengan apa? A kalikan B dalam kurung pangkat N, itu sama dengan apa? Halo? Aduh, nggak nyambung ini ya? Iya, Pak, halo. Ya, coba. Kalau ini yang dalam kurung, nomor C dulu ya. Yang C. Yang C, 1 minus 1 per X kuadrat, itu kan bisa difaktorkan. Iya. Menjadi apa? 1 plus 1 plus 1 per X dikalikan dengan 1 min 1 per X kan? Oh iya Pak, bisa. Nah, sekarang gunakan sifat dalam bilangan real. Kalau A kali B dalam kurung dipangkatkan N kan sama dengan A pangkat N dikalikan B pangkat N. Ya kan? Ya. Lalu digunakan sifat limit perkalian fungsi. Ya. Limit perkalian fungsi, limit fx kalikan gx, bagaimana sifatnya? Ya. Bisa? Iya, ya, Pak. Baik. Nanti saya coba ulang, Pak. Ya. Coba nanti kalau sudah ketemu dan mengerjakan ada kesulitan masih bisa tanya lewat grup WA atau mungkin lewat moderatornya juga boleh ya. Termasuk yang ini dicoba lagi nih. Iya Pak, baik. Ya. Jadi karena ya saya kira itu nanti bisa dicoba lagi menggunakan definisi tadi. Ya baik, terima kasih Pak. Ya baik, selamat mencoba ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan lain. Ini kesulitan yang dialami peserta, mahasiswa. Peserta ya, ini saya besarkan dulu. Kesulitan yang pertama, misalkan P partisi beraturan dari interval 0,2 menjadi bagian yang sama dan misalkan fx sama dengan x kuadrat min 1. Tuliskan jumlah Riemann untuk f pada P dengan x x
I ya, XI-nya adalah titik ujung kanan dari masing-masing interval bagian P, I-nya 1 sampai 4. Carilah jumlah Riemann ini. Kan mudah ini ya. Sudah. Jadi kalau ada keterangan bahwa partisi ini beraturan intervalnya 0,2, maka menjadi bagian yang sama. Berapa delta I-nya? 2 min 0 per 4 kan. Karena ini dibagi 4. Jadi masing-masing 0,5. Nah, terus berikutnya di sini ambil titiknya adalah ujung kanan. Ujung kanan dari masing-masing interval bagian atau subselang. Maka X1 adalah ujung kanan ya. Ujung kanan dari bagi 4 itu berarti setengah. X2 adalah 1. X3 adalah 1,5 atau 3/2. X4 adalah 2. Kan tinggal dikalikan. Jadi jumlah Riemann kan menyatakan delta F I dikalikan sigma Fi kalikan dengan delta Ix ya. Sigma F di sini pakainya X ya. Sigma Fxi kalikan dengan delta Ex. Jadi Xi yang pertama atau X1 adalah setengah. Setengah kalau dimasukkan ke F. Fungsi F ketemunya setengah pangkat 2 dikurangi 1. Itu berarti Fx1. Berarti setengah atau dikuadratkan 1/4. 1/4 kurangi 1 adalah negatif 3/4 dikalikan delta Ix. Deltanya karena aturan deltanya adalah setengah karena panjang ini selangnya adalah 0,2 dibagi 4 menjadi setengah kan. Itu delta Ix. Jadi negatif 3/4 kali setengah ditambah dengan F X yang kedua adalah 1. Berarti F1 0 tambah 0 ditambah dengan F 3/2. 3/2 kali 2 dikuadratkan dikurangi 1 ya. 9/4 kurangi 1 sama dengan 5/4. 5/4 dikalikan setengah 5/8 ya. Ditambah tadi ya. Dan sampai ke 4. Ketemu gampang ini nomor 1 ya. Bisa. Nomor 2 luas daerah. Daerah dibatasi oleh itu susulah tetapi tidak perlu dihitung. Integral untuk masing-masing yang berikut. Luas R ya integral 1/x². Ya. X-nya itu batasnya dari X-nya 1 sampai dengan 3. Y-nya 0 kan artinya sumbu X. Nah, 1/x². Ya, gak masalah ini kan. Nomor A gampang. Nomor B diputar dengan sumbu X, berarti nanti sumbu Y berarti diputar mengelilingi sumbu Y, berarti pakainya DJ ya. DJ. Berarti fungsinya adalah kalau di sini Y sama dengan 1/x², berarti X-nya sama dengan ya, akar dari 1/Y. Berarti bisa itu. Cari ya. Diputar mengelilingi sumbu Y sama dengan negatif 1. Maka ini caranya adalah kita menggunakan substitusi ya, bahwa kalau Y-nya sama dengan negatif 1 dianggap sebagai Y-nya sama membentuk sebagai sumbu yang baru, maka itu kan fungsinya bisa digeser. Ya. Itu salah satu caranya ya. Demikian pula kalau mengelilingi sumbu X. X sama dengan 4. Kalau X sama dengan 4,
dianggap sebagai X sama dengan sumbu Y, artinya sama sumbu X sama dengan 4 sebagai sumbu Y, ya. Jadi nanti bergeser, ya, bergeser. X sama dengan 4 kan berbeda dengan X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, sumbu Y. Kalau menjadi X sama dengan 4, kok menjadi sumbu Y, berarti substitusinya apa? Demikian pula nomor 3 tadi sudah dibahas, metode integral tadi sudah, fungsi transendental itu adalah yang terkait dengan fungsi eksponensial, fungsi logaritma, dan fungsi hiperbolik. Itu saya kira relatif mudah itu ya. Ada sinus hiperbolik, kosinus hiperbolik yang semuanya menggunakan dasar fungsi eksponensial. Itu komentar terhadap apa yang dituliskan oleh mahasiswa melalui kemarin yang dikirim oleh koordinatornya, ya.